Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi yang terpercaya dimanapun Anda berada, dengan saya Ustadz Abdul Istiri dalam terapi Islami. Dan kali ini kita berada di BTN Medibrata, Blok F, berade? Iya, Blok F. Blok F. Ya. Dalam rangka diagnosa dari sakit ya, yang sifatnya psikis. Siapa namanya ini bunda dia? Ardat. Iya, Laode Muhammad Sitardat, tapi panggilannya Ardat. Mbak Ode masih Tardat, namanya Ardat. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penyakit ini cuma dua, medis dan non medis. Apabila sudah ke rumah sakit namun tidak sembuh juga, berarti ini sudah membutuhkan terapi atau pengobatan dengan cara non medis. Nanti non medis juga terbagi-bagi, begitu banyak lagi. Ada klasifikasi daripada terapi. Nah, dan saya menangani terapi yang sifatnya itu ruqyah, ya ruqyah syariah, ya. Kemudian saya juga mempergunakan metode terkait dengan bagaimana untuk mengeluarkan pengaruh jin di dalam tubuh manusia, khususnya yang pengaruh saraf. Untuk itulah maka saya sengaja mengadakan kegiatan seperti edukasi ini untuk bagaimana memberikan edukasi buat masyarakat, bagaimana untuk mengatasi masalah psikis ya, terkait dengan psikis seperti ini. Kanon ini adat sudah pernah ke rumah sakit bunda ya? Iya. Ya. Dua kali. Sudah dua kali. Iya. Pertama saya bawa. Sana ya. Pertama ke bawah. Iya. 3 hari saya bawa di sana. Iya. Dia bilang katanya kenapa kau bawa saya di sini? Iya. Oh gitu. Iya. Ya kau gabut saya dengan orang-orang begitu. Saya bilang hanya kontrol dokter, saya bilang begitu. Lama dia mau dipindahkan, dia keluar, dia lari. Tidak lama lagi saya hanya berobat nih, cari pokoknya saya berobat di mana saya dengar situ saya bawa. Lari lagi pulang di bawah. Sudah itu saya bawa lagi saya kasih masuk 3 minggu, dia sempat lari lagi keluar. Jadi pemirsa, coba sini kameramen. Penyakit seperti ini ya, sebelum orang lain rasakan, saya rasakan dulu ya. Ini sebenarnya ada pengaruh daripada jin eksternal ya. Jin ini memang adalah saudara kita, walaupun jin ini aku terbagi dua, ada jin muslim dan ada jin kafir yang dengan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sementara jin muslim ini saudara kita ya, baik, dia orangnya bisa membantu kita, dan jin muslim ini adalah jin yang Islam, yang paham, bahkan pada beberapa daerah dia sebagai guru silat, dan saya sebagai saksi hidup yang turut menyaksikan bagaimana ketika jin muslim ini dia merasuki raga Amsterdam dan menjadi guru silat yang mengajarkan silat, mengajarkan zikrullah ya, terapi zikir ya. Sehingga demikian dalam mengeluarkannya pun ini harus kita punya etika, tata krama ya. Jadi kita keluarkan dengan cara yang baik. Untuk itu Reskiati ya, kamu sebentar kamera ya. Untuk itulah pemirsa, apabila mengalami hal seperti ini, mungkin keluarga, segera hubungi kami di 0822 9120 4867 atau 0823 1082 2655. Cukup tunggu di rumah pemirsa, nanti kami akan datang untuk mengunjungi kegiatan pemirsa. Pada yang belum like and subscribe, silakan like dan subscribe agar hadir edukatif berikutnya. Oke. Coba mana Ardat saya? Ardat. Ya, bisa kita sementara mau Ardat ya. Mudah-mudahan dengan terapi ini dia bisa sadar, ya, sudah sadar, kemudian
kemudian pulih dari sakitnya yang sudah berapa tahun Bunda? Kalau saya ini sudah lama misalnya. Iya, tapi hanya datang-datang gitu. Kalau saya punya anak ini baru sekitar 7 bulan masuk 8 bulan kayaknya. Oh, Iya, saya hanya pulang balik Kendari terus. Cari juga orang yang bagaimana bisa obati, banyak juga. Mana dia ada? iya. Oh, iya. Sambil menunggu saya jelaskan sedikit. Ya, mari Ardat sini. Iya. Sini. Assalamualaikum. Sini. Sini. Dad. Sini. Sini. Ya. Ini Pak Ustadz ini. Oh, Mari. Iya. Kalau boleh tahu Ardat ini dulu alumni SMP berapa? alumni SMP 1. Oh iya, karena saya boleh sampai 7 tahun dari 2012 sampai 2019. Ya. Kita tamat tahun berapa? Alumni tahun berapa? Tahun kalau SMA 2009, kalau Oh, SMP berarti. 2005 kayak 2005 2006 kayak 2005 2006 kayaknya. Oh begitu. Tempat saya masih di SMP 2 waktu itu. Ya, saya lama di SMP 2 7 tahun dan SMP 1 7 tahun 2019 baru saya pindah ke SMP 18. Apa yang kita memicu awal daripada apa yang kita rasakan? Kita cerita saja. Artinya buka saja supaya kita bisa lebih plong, buka hati lah ya kita. Reski hati jangan kamu masih kita aja. Kita bicara saja apa yang kita rasakan. Pertama kali kita rasakan ada yang aneh saya ini. Tidak aneh maksudnya. Artinya kita coba ingat-ingat, mungkin pernah kita mimpi sesuatu atau kita pernah punya rasa takut yang sifatnya itu spiritual, sifatnya itu supranatural, sifatnya itu di alam bawah sadar. Kita bicarakan, kita ceritakan saja apa yang kita pernah rasakan. Pertama tahun berapa kita rasakan ini, mulai kita rasakan ada kejanggalan saya punya perasaan ini. Kita bicara saja. Ini ada sudah rumah tangga Bunda atau masih bujang? Ya, Masih bujang. masih bujang. Alhamdulillah. Coba kita ceritakan saja karena ini kita harus kasih plong dia, tidak boleh ada yang kita beban. Tidak boleh ada beban. Kita bicara saja apa yang kita rasakan. Kita bicara saja. Coba kita ceritakan. Ustaznya tanya itu, terbuka saja. Ya, kita buka saja. Iya, jangan ada yang disembunyikan. Jangan ada yang kau pendam karena ini penyakit ini hampir sama dengan penyakit fisik, hanya bedanya kalau fisik dikenal dengan tetanus, ini dia terkenal hati yang terpendam, jiwa yang terpendam, ada sesuatu yang pendam. Ini bisa menimbulkan penyakit psikis sebenarnya ini. Dan ini sangat-sangat berbahaya karena tidak kelihatan. Kalau luka kan kita tahu, ini anaknya dia punya tangan ini ada gatal-gatal, oh ini kurap bisa 19. Tapi kalau yang satu ini, siapa yang tahu dia punya beban jiwa itu. Dan hati-hati, dua ini kalau bukan medis ya non medis, dua-dua bisa masuk kepada fisik. Nah, baik sakit itu non medis bisa ke fisik juga nantinya, atau medis memang medis ya jelas fisik dia. Nah, kita buka hati supaya plong dia lepas ringan beban kita. Nah, kita bicara saja apa yang kita pernah lihat, mungkin pernah mimpi buruk, pernah lihat sesuatu setan atau apa yang pernah kita lihat, ceritakan saja. Siap. Karena saya ini memang pengaruh dari jin ya, saya rukiah. Kalau pengaruh medis ya maka saya siapkan juga itu anti psikotik. Kita ceritakan saja apa yang kita pernah rasakan. Terbuka saja, Mak. Tahun berapa mulai kita rasakan ada sesuatu yang aneh, tahun berapa? Kita terbuka saja, jangan kita sendiri. Karena saya ini memang praktisi rukiah. Yang mereka Tidak apa-apa, karena ini edukasi. Saya tidak apa-apa. Saya juga begitu. Saya kalau memang sakit, saya bilang saya sakit. Bisa saja, tidak apa. Iya. Karena ini menyangkut masalah apa ya? Kayak infeksi, tapi dia kan terpendam ini dalam bentuk psikis dia. Kita mesti buka semuanya, keluarkan semuanya. Ini bagian daripada terapi. saya kencing dulu. Kenapa? Buah kecil. Ya. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik fisik maupun psikis, kedua-dua ini memiliki infeksi ya. Infeksi yang satunya sifatnya itu zahir ya, nampak seperti luka, terus infeksi baik luka di luar maupun luka dalam tubuh ya. Ada juga yang tidak kelihatan, tapi kalau dibiarkan tidak dikeluarkan ini, berkan kita bilang mungkin di
keluarkan apa ya namanya misalnya, ya, maka nanti akan menjadi penyakit kejiwaan yang sangat-sangat fatal dengan psikopat. Makanya harus kita membuka hati, berani membuka hati. Tujuannya supaya dia kembali flow, luas perasaan ini. Itu sebabnya seorang psikiater harus mampu untuk bagaimana membuka hati dari para pasiennya. Kayaknya kalau tanpa dia buka hati, tidak buka dia punya unek-unek, dia tidak akan sembuh. Semua unek-unek ini adalah apa ya, beban pikiran yang ada di alam bawah sadar. Ketika ini tidak dikeluarkan, maka dia akan menjadi beban pada psikis dan bisa sampai pada fisik. Mungkin nanti dia akan kurus, dia akan mudah sakit, ya. Bahkan sampai mungkin dia bisa masuk kepada penyakit fisik yang lain, komplikasi dan sebagainya. Begitu maka saya sebagai apa ya, guru agama dan juga praktisi terapi Islami, ya, ini sudah mengenal, sudah masak dengan hal-hal seperti ini. Sengaja saya membuat gambar seperti ini karena dari hasil penelitian saya ternyata jin itu juga punya rasa malu. Jin ini punya rasa malu seperti jin manusia. Ada sini. Ada. Baru boleh ke sini Mi, mari dulu ya. Ya. Sehingga dengan kalau diangkat seperti ini, maka yang sendirinya akan merupakan terapi yang kemudian jadi asbab kesembuhan daripada penyakit seperti ini. Ya, sebenarnya intinya adalah malu. Seorang kalau sudah punya rasa malu maka sembuh dia dari penyakit jiwa. Sebaliknya seorang kalau belum punya rasa malu maka dia sebenarnya belum sembuh daripada penyakit jiwa. Makanya kata Nabi, pakaian yang bagus adalah malu. Jadi malu itu akan merupakan bagian daripada takwa sendiri. Oke pemirsa, mungkin secara psikis juga saya merasakan bahwa klien kita ini memiliki rasa minder, malu, dan mungkin dari waktu yang durasinya sudah agak panjang, mungkin saya cukup untuk sementara live-nya sampai di sini, ya. Tolong bantu dengan like and subscribe agar kami bersemangat untuk terus berikan edukasi terbaik buat pemirsa, buat masyarakat Indonesia. Terbaik SPD mau diri, terus jaga salat kita, berbanyak bersalawat kepada Muhammad SAW, dan ucapan kita, sikap kita, insya Allah hidup kita akan lebih baik. Oke, kalam menurut Anda, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, mana Mina? Masih nih. Ada. Sini Mi, Ustaz udah mau sholat.